Cinta berujung maut akhirnya menewaskan seorang perempuan bernama Robiatul Adawiyah, 28, di kamar kosnya di Jalan Peterongan Timur, Semarang Selatan. Ia dibunuh oleh pacarnya sendiri bernama Muhammad Adi Nugroho, 28, yang terbakar api cemburu. Setelah sempat buron, pelaku akhirnya ditangkap di Banyumanik, Kota Semarang. Tersangka yang merupakan warga Jalan Bendungan, Kelurahan Barusari, Semarang Selatan ini membunuh korban yang tak lain adalah pacarnya pada Kamis, 17 Oktober 2024, sekira pukul 23.57 waktu Indonesia Barat. Tersangka membunuh korban dengan cara menusuknya menggunakan sajam sebanyak 15 kali. Selepas membunuh, tersangka lari ke arah Jakarta tanpa tujuan yang jelas. Bingung dalam pelariannya, tersangka akhirnya kembali ke rumah kakaknya di wilayah Banyumanik, Kota Semarang yang kemudian disergap oleh polisi, Selasa, 22 Oktober 2024, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Tersangka Muhammad Adi Nugroho mengaku tega membunuh korban karena dipicu sakit hati selepas mengetahui korban jalan bersama pria lain. Soal dendam, saya puas membunuh korban. Dia menyakiti saya, tidak secara fisik tapi pikiran dan hati, dalih tersangka di Mapolrestabes Semarang, Selasa, 22 Oktober 2024. Korban dan tersangka diketahui sebelumnya telah menjalin hubungan asmara sejak Januari 2024. Mereka saling kenal lewat aplikasi kencan. Tersangka menyebut, ada dua kejadian yang menyebabkan sakit hati kepada korban. Kejadian pertama ketika korban memintanya supaya jangan terlalu mengekang dalam sebuah hubungan. Ketika itu, kata tersangka, korban tak mau dikekang karena makhluk sosial yang butuh relasi dengan teman wanita maupun pria. Saya pacarnya dia, saya ingin menjaga komitmen, dia tidak mau. Disitulah saya merasa sakit hati, bebernya. Puncak kemarahan tersangka terjadi beberapa jam sebelum kejadian pembunuhan, yakni pada Kamis, 17 Oktober 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, tersangka pulang kerja lalu mengabari ke korban bahwa telah sampai di rumah tapi pesan itu tidak dibalas. Sebaliknya, tersangka malah melihat status WhatsApp korban tapi mengecualikan nomor pribadinya. Dia bisa mengetahui status itu karena memakai nomor atau akun palsu sehingga bisa melihat story korban berupa status video bertuliskan set karena korban saat itu mengalami kecelakaan bersama seorang pria di Jalan Ahmad Yani, Semarang. Saya timbul amarah lagi di kejadian itu, katanya. Dari berbagai alasan itu, tersangka kemudian merencanakan pembunuhan kepada korban. Mulanya, dia mencari korban hingga menemukannya di Taman Indonesia Kaya dengan seorang pria. Selepas korban dan temannya hendak pulang, tersangka langsung ke rumah kos korban. Disitulah tersangka menunggu sembari memantau kondisi rumah kos korban. Dia kemudian menanyakan kepada pria itu apa statusnya dengan korban lalu dijawab hanya sekedar teman. Setelah itu, dia kembali ke rumah kos korban lalu memanjat pagar menuju balkon lantai 2 rumah kos, tempat kamar korban berada. Di lantai 2 rumah kos, tersangka sudah hafal kamar korban karena pernah satu kali mendatanginya ketika membantu korban mengemasi barang saat hendak pulang kampung. Saya ketuk pintunya. Korban tanya siapa? Saya diam. Habis itu lampu kamar dimatikan korban, pintu dibuka, terang tersangka. Melihat kedatangan tersangka di depan pintu kamar kos, korban lantas berusaha menutupnya. Namun, tersangka yang merupakan security yang bertubuh besar dan tegap mudah saja merangsek masuk ke dalam kamar. Tanpa ada perkataan apapun, tersangka lalu menusuk tubuh korban sebanyak 15 kali hingga korban tumbang. Saya sudah niat bunuh korban dari rumah, sudah bawa sajam karena sakit hati, terangnya. Tenggat waktu antara tersangka datang ke kamar korban lalu kabur sesudah membunuh hanya sekitar 6 menit. Jarak waktu ini diambil dari rekaman kamera CCTV. Tersangka sempat pula dipergoki oleh tetangga kamar kos korban yang sesama perempuan. Namun saksi tidak berani mencegah tersangka lari karena pelaku membawa senjata tajam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.